Selamat pagi semua. Saya percaya bahwa semua kita baik-baik saja. Amin. Saya percaya sepanjang minggu ini kita diberkati Tuhan, kita dilindunginya daripada segala malapetaka. Dan saya percaya di dalam ibadah kita hari ini kita akan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita baca bersama-sama di dalam surat Rasul Paulus yang kedua kepada Korintus. Jemaat di Korintus dikatakan ayat yang pasal yang ke-8 ayat 21. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Saya ulangi sekali lagi, karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus, dan ini juga dia mau sampaikan kepada kita. Saya berharap dan saya percaya semua kita baik-baik saja, amin. Mari kita hari ini dimanapun keberadaan kita, apapun keadaan kita, mari kita memikirkan yang baik-baik saja. Yang sedang sakit hari ini, mari kita berpikir bahwa kamu akan sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan sehat, amin. Bahkan selamat datang ke ibadah online BEM Bandar Sarike. Saya percaya ini adalah kesekian kalinya kita bersama-sama di dalam ibadah secara online. Saya berharap supaya kita semua dapat mengikuti ibadah ini dengan tertib, ibadah ini dengan cara yang sesuai, ya, dimanapun kita berada. Mungkin kamu berada di rumah, mari kita ibadah bersama-sama. Mungkin kalau pimpin pujian dan penyembahan berkata, mari kita berdiri bersama-sama, mari kita memuji, mari kita bersama-sama bersungguh-sungguh menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari saya bawa kita bersama-sama di dalam doa. Sebelum kita mulai, terima kasih Bapa, karena sepanjang minggu ini Engkau bersama-sama dengan kami di dalam kehidupan kami hari-hari, di dalam pekerjaan kami, di dalam keluar masuk kami di rumah kami. Kami percaya Engkau menjagai kami, Engkau melindungi kami, bahkan Engkau memberi hikmat buat kami di dalam apapun yang kami lakukan. Terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu buat kami. Bahkan hari ini kami mau memuliakan Engkau, kami mau meninggikan Engkau di dalam pujian dan penyembahan. Bapa, hamba-Mu berdoa khusus untuk anak-anak-Mu yang sedang bersama-sama di dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, ketika pujian dan penyembahan dinaikkan, ketika kami memuji dan menyembah-Mu Bapa, ada gerakan baru, ada remah baru, bahkan hadirat-Mu dirasakan oleh setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, berkaryalah di tengah-tengah kami. Dimanapun keberadaan kami, Engkau nyatakan isi hati-Mu, Dewa Roh Kudus-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami memulai ibadah hari ini. Kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau yang berkuasa sepenuhnya, bahkan menguasai seluruhnya, yang pimpin pujian dan penyembahan, pembantu pujian, bahkan yang menyampaikan firman-Mu, Engkau sudah mengurapi mereka. Terima kasih Bapa, kami hari ini sudah siap mau memuji dan menyembah-Mu, bahkan mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu tercurah atas semua jemaat yang bersama-sama dengan kami di dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Persilakan tim pujian dan penyembahan untuk mengendalikan aktiviti acara kita seterusnya. Terima kasih. Shalom semua jemaat Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita muliakan pujian penyembahan kita pada pagi ini. Kita nyanyikan lagu We Together Again. Siapa yang mampu berdiri di tempat sendiri saat ini.
ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Haleluya Tuhan. Kami angkatkan lagu ini ya Tuhan Yesus, sebagai isi hati kami ingin mempelajari tentang kasih-Mu ya Bapa. Tanpa kasih-Mu mungkin kami tidak mampu berada di saat ini ya Tuhan Yesus, mengasihi orang di sekeliling kami ya Tuhan. Namun kasih-Mu Tuhan yang memampukan kami ya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, ini kerinduan hati kami ingin mempelajari lebih lagi tentang kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami angkatkan lagu ini ya Tuhan, sebagai doa kami ya Tuhan Yesus. Kerinduan kami. Haleluya Tuhan. Kasih
Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami Tuhan. Haleluya. Ajarilah kami Tuhan saling mengasihi antara satu sama lain ya Tuhan. Ajarilah kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, orang yang membuat kami marah ya Tuhan Yesus. Ajarilah kami dengan kasih yang datang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Ajarilah kami Tuhan untuk mampu mengampuni ya Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya bagi kami Tuhan Yesus. Ini yang kami ingin bicarakan kepadamu ya Tuhan. Ajarilah kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini ya Tuhan Yesus. Kau berikan kami ya Tuhan kesempatan untuk hadir ya Tuhan dalam pujian penyembahan-Mu pada hari ini ya Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap diri kami ke tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Biar kasih-Mu yang Tuhan melimpah dalam diri kami supaya kami dapat memberi kepada yang lain ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan masa selanjutnya ke tangan-Mu ya Bapa. Apapun yang pengkhotbah kami ingin katakan ya Tuhan Yesus, biarnya datang daripada-Mu ya Tuhan. Setiap apa yang dikata-katakannya Tuhan ditujukan bagi kami ya Tuhan. Siapkan hati kami, siapkan telinga kami untuk mendengar sabda firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua anak Tuhan katakan, amin. Oke, puji Tuhan, kita berjumpa lagi di udara dalam kebaktian kita buat sekian kalinya. Kita puji Tuhan atas kemudahan dan kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bertemu sebagai satu jemaat Tuhan, biarpun melalui alam maya ini.
Jadi puji Tuhan atas masa yang kita ada untuk terus belajar daripada firman Tuhan. Minggu ini kita akan meneliti daripada Kolose bab 1 ayat 24 sampai yang ke-29, menyambung pelajaran yang dibawakan oleh Pastor Landing pada minggu lepas daripada Kolose bab 1 ayat yang 21 sampai 23 ya. Jadi sebelum itu mari kita serahkan waktu yang berikutnya biar Tuhan yang berbicara dan berkata-kata kepada setiap kita. Haleluya. Haleluya. Bapa kami di syurga, kami bersyukur karena firman-Mu yang hidup Engkau nyatakan kepada kami melalui hamba-hamba-Mu, melalui nabi-nabi, rasul-rasul. Engkau menyatakan kebenaran-Mu supaya kami dapat mengenal Engkau, mengetahui rencana-Mu, dan kami turut serta dalam apa yang Engkau lakukan di dunia ini, sehingga akhirnya Tuhan Engkau membolehkan rencana-Mu yang telah Engkau nyatakan sebelum dunia ini dijadikan, supaya segala rencana-Mu digenapi dan kami umat-Mu akan bersama-Mu, bersama Yesus Tuhan kami, serta seluruh orang-orang benar yang mengenal Engkau, dan juga malaikat-malaikat di syurga, bersama memuji menyembah-Mu, meraihkan kemenangan yang Engkau rencanakan untuk setiap kami yang percaya. Dan pagi ini Tuhan kami serahkan firman-Mu yang kami akan pendengarkan dan kongsikan. Kira Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Roh Kudus-Mu berbicara dalam setiap hati, sehingga kami menaati firman-Mu Tuhan, menjadi pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang berkata-kata ini, kira urapan Roh Kudus-Mu menyertai kata-kata ini, sehingga segalanya menghasilkan buah menurut kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Jadi kita lihat kembali apa yang telah Pastor Paul kongsikan pada minggu lepas daripada ayat-ayat 21 hingga 23. Yang pertamanya, dalam petikan itu mengatakan bahawa kebenaran Allah, kebenarannya yang dinyatakan dalam ayat itu ialah Allah telah mendamaikan kamu dengan dirinya melalui kematian tubuh anaknya. Itu yang utama yang didedahkan kepada kita melalui firman-Nya, bahawa dulu sebelum ini kita menjadi seteru Allah, musuh Allah, karena dosa kita, karena pemikiran kita, perbuatan kita yang jahat. Kita terpisah daripada persekutuan dengan Allah. Tetapi Allah dengan kasih dan rahmat-Nya telah mendamaikan diri kita, manusia yang berdosa ini, dengan dirinya yang kudus itu, melalui anaknya Yesus Kristus yang dikorbankan di atas kayu salib. Dengan pengorbanan Yesus itu, maka harga untuk pemberontakan kita, harga untuk dosa kita telah dibayar, telah lunas dibayar sepenuhnya di atas kayu salib. Maka kita tidak lagi menjadi objek murka Allah, melainkan menjadi anak yang dikasihinya. Dan keduanya, dia juga memberitahu kita tujuan penyataan kebenaran itu, supaya dia dapat memperhadapkan kita sebagai orang suci yang tidak bercela, tidak bersalah di hadapannya. Karena tidak ada yang tidak suci, tidak kudus dapat berada di hadapan hadirat Allah.
Maka Allah perlu menguduskan kita, menyucikan kita melalui darah Yesus Kristus. Itulah yang dilakukan melalui penyaliban Yesus Kristus di atas kayu salib, supaya segala dosa kita dapat dipikulnya, segala kesan dosa kita, akibat dosa kita dapat ditanggungnya di kayu salib, dan menampilkan diri kita yang percaya ini sebagai umatnya yang kudus di hadapan Allah, dengan syarat jika kamu tetap beriman. Iman kita tidak goyah, iman kita tidak berubah, mantap dan berdiri teguh, tidak berganjak daripada harapan Injil yang kamu dengar. Jadi hidup ini satu perjalanan. Kita telah bermulakan perjalanan kita hidup sebagai anak Allah selepas kita menerima Yesus Kristus sebagai penyelamat hidup kita, sebagai Tuhan kita. Dan kita terus menerus berpegang teguh kepada iman yang berasaskan pada Injil yang kita dengar itu. Dan itulah yang perlu kita tetap beriman, mantap, berdiri teguh, tidak berganjak. Apa juga situasi, keadaan dalam hidup kita, kita tidak goyah, pegang teguh. Dan dengan itu kita akan mencapai, Allah telah membawa kita ke dalam satu hidup yang ajaib, yang penuh dengan kelimpahan berkat untuk kita. Dan itulah Injil yang dikabarkan oleh Paulus kepada seluruh ciptaan di bawah langit. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Kolose bab 21 sampai 23 itu. Nah, minggu ini kita akan terus melihat panggilan Paulus sebagai pengkabar Injil kerana kasih Allah kepadanya, kasihnya kepada manusia. Dia melayani Allah, melayani sesama manusia dengan kasih dan pertolongan daripada Allah. Sebab itu tema yang saya ingin kongsikan bersama kita pada pagi ini ialah kasih dalam melayani. Kasih dengan melayani. Love by serving. Kita masih ingat bahawa tema kita pada tahun ini ialah kita berakar dan berdasar dalam kasih Kristus. Dan kerana kasih kepada Allah, kasih sesama manusia, itulah yang mendorong kita untuk melayani Allah. Kita terpanggil untuk satu pelayanan yang begitu istimewa bagi Tuhan. Melayani Tuhan, segala Tuhan, Raja, segala Raja. Mari kita lihat kepada Kolose bab 1 ayat 24 sampai 29. Ayat 24 mengatakan, aku sekarang bersukacita atas penderitaanku untukmu, dan aku menyempurnakan dengan tubuhku apa yang kurang dalam kesengsaraan Kristus untuk tubuhnya yang suci, yaitu jemaah. Aku sudah dijadikan hamba jemaah menurut amanat Allah yang telah diberikan kepadaku untuk kamu, bagi menyampaikan firman Allah dengan sepenuhnya, yaitu rahasia yang telah tersembunyi daripada segala zaman dan keturunan, tetapi sekarang telah dinyatakan kepada orang salehnya. Kepada mereka Allah berkehendak supaya diberitahu betapa kayanya kemuliaan rahasia itu dalam kalangan orang bukan Israel, yaitu Kristus dalam kamu, harapan untuk mendapat kemuliaan. Kristus yang kami ajarkan, kami menasihati dan mengajar setiap orang dengan sepenuh bijaksana, supaya dapat kami hadapkan setiap orang dalam keadaan sempurna dalam Kristus, Yesus Kristus.
Untuk tujuan inilah juga aku berusaha, berjuang dengan segala kekuatan kuasanya yang bertindak hebat dalam diriku. Di sini Paulus mengisahkan panggilannya, apa yang disampaikan, apa yang dilakukan, dan bagaimana dia dapat lakukan segalanya itu. Dan kita belajar daripada contoh Paulus ini untuk mengasihi satu sama lain, mengasihi Allah dengan melayani Tuhan, melayani sesama manusia. Pertama sekali, untuk panggilan ini, kita dipanggil untuk pelayanan ini, kita dipanggil. Ada panggilan untuk pelayanan itu. Paulus dipanggil, diamanahkan untuk mengkabarkan Injil Kristus. Kita sebagai anak-anak Allah, setiap kita ada panggilan Allah untuk hidup kita. Kita lihat dalam contoh Paulus ini, ayat 25. Dia mengatakan, aku sudah dijadikan hamba jemaah menurut amanat Allah yang telah diberikan kepadaku untuk kamu. Dia kata, aku ini menjadi hamba kepada jemaat Allah. Kenapa? Karena amanat Allah, karena panggilan Allah yang telah diberikan kepadaku untuk menginjilimu, untuk melayanimu dengan Injil. Allah memanggil Paulus dalam pelayanannya untuk mengkabarkan Injil kebenaran itu, Injil penyelamatan itu kepada orang-orang bukan Israel, bukan Yahudi. Dan itulah yang telah diserahkan kepada Paulus untuk dilakukan. Dan disebabkan oleh panggilan itu, Paulus setia menyampaikan firman Allah dengan sepenuhnya. Dia katakan di sini ayat 25, menurut amanat yang telah diberikan kepadaku untuk kamu, bagi menyampaikan firman Allah dengan sepenuhnya, bukan sebahagian, bukan bahagian yang dia mau ajar saja, atau bahagian yang suka didengari saja, tapi seluruh kebenaran firman Allah itu yang diajarkan dengan tekun kepada setiap jemaat, setiap orang percaya. Semungkinnya dia kabarkan firman Tuhan dengan sepenuhnya, karena itulah panggilannya. Dan dengan taat dia melakukan itu, supaya dia dalam masa dia kabarkan firman itu, pastinya dia juga menghadapi tentangan, cabaran. Ada orang yang menerima Injil dan diselamatkan, tapi ada orang yang menolak apa yang dikabarkan. Dan mereka ini yang menentang pelayanan Paulus dan menimbulkan pelbagai cabaran bagi dia, termasuklah penganiayaan, termasuklah dia dipenjarakan, atau apa juga halangan-halangan yang dilalui dalam pelayanan. Sebab itu dalam ayat yang ke-24 itu, Paulus mengatakan, aku bersukacita atas penderitaanku untukmu. Aku bersukacita atas penderitaanku untukmu. Bukan dia bersukacita atas penderitaan, tapi dia bersukacita untukmu, melayanimu. Biarpun dalam proses melayanimu terpaksa dia tanggung penderitaan itu, namun dia bersukacita karena dia tahu bahwa pelayanannya itu amat berbaloi, amat penting untuk setiap manusia mendengarnya, supaya mereka beroleh penyelamatan melalui Injil yang dikabarkan. Dan walaupun dia terpaksa membayar harga penderitaan itu, segala bentuk tentangan dan penjara, sebatan, dan apa saja penderitaan penganiayaan yang dilalui, Paulus katakan, aku bersukacita
walaupun penderitaan dan sengsara yang dia terpaksa tanggung. Dan dengan itu dia kata, aku menyempurnakan dengan tubuhku apa yang kurang dalam kesengsaraan Kristus. Apa yang kurang dalam kesengsaraan Kristus bukan maksudnya yang Yesus mati di kayu salib itu masih ada kurangnya. Yesus telah selesai. Kerja penyelamatan telah diselesaikan di atas kayu salib. Semuanya telah lunas, dibayar. It is finished. Sudah selesai, kata Yesus. Cukup sudah kerja penyelamatan itu. Bayar harganya dengan lunas sudah. Tapi Paulus di sini menyatakan, aku menyempurnakan apa yang kurang dalam kesengsaraan Kristus. Kristus sudah diangkat ke surga. Tidak mungkin lagi dia berada di atas bumi ini untuk menanggung sengsara dalam penginjilan. Untuk menginjili satu sama lain, itu tugas para rasul yang dipanggil. Itu tugas orang-orang percaya yang dipanggil. Dan untuk menanggung sengsara itu, kitalah yang menanggung. Kita yang terpanggil itu. Sebab itu Paulus mengatakan, aku menyempurnakan atau melengkapkan dengan tubuhku apa yang kau alami ini, apa yang kurang dalam kesengsaraan Kristus, yaitu untuk tubuhnya yang suci, yaitu untuk jemaat. Maka Paulus mengatakan, aku rela membayar harga untuk melayanimu, biarpun itu bermasuk penderitaan bagi dirinya, tapi dia bersukacita karena dia melakukan itu atas kasih kepada Allah, kasih kepada jemaat, kasih kepada orang-orang yang belum percaya lagi. Itulah yang Paulus lakukan dengan melayani Tuhan, dengan kasih kepada Allah, kepada jemaat, kepada orang-orang yang belum percaya lagi. Dan inti hati Injilnya itu, kita lihat ayat 26. Dia mengkabarkan rahasia yang telah tersembunyi daripada segala zaman dan keturunan, tapi sekarang telah dinyatakan kepada orang saleh, orang percaya. Rahasia penyelamatan yang tersembunyi daripada pengetahuan manusia pada masa lampau sekarang sudah dinyatakan. Dan rahasia itulah yang Paulus bawa. Rahasia itulah yang Paulus kabarkan kepada orang-orang yang mendengar. Yaitu apa rahasianya? Kristus dalam kamu, harapan untuk mendapat kemuliaan. Kristus dalam kamu, harapan untuk mendapat kemuliaan. Penyelamatan ini tidak pernah terfikir, terfahami oleh manusia sebelum ini, bahwa Allah menyelamatkan manusia dengan menjadikan kita manusia, tubuh ini, sebagai bait sucinya, tempat tinggal roh Allah yang kudus itu. Ini yang tersembunyi. Selama ini Allah, roh Allah itu bersama dengan umatnya dalam awan, dalam tiang api. Lepas itu dalam pondok daun yang Allah suruh Nabi Musa dirikan. Di sana ada satu tempat yang maha suci itu. Di situ roh Allah beserta dengan umatnya. Lepas itu, selepas itu Raja Salomo mendirikan sebuah rumah Allah yang lebih agung lagi. Dan itu pun roh Allah diam di satu ruang yang dipanggil tempat maha suci. Dan pada hari ini rahasia ini dibongkarkan, didedahkan kepada Paulus dan orang-orang percaya, bahwa sekarang ini disebabkan kita ini telah dikuduskan, kita ini telah menjadi baik Allah yang kudus, manusia baru. Kita suci, tidak bercela di hadapan Allah. Sebab itu roh Allah diam di dalam diri kita melalui Roh Kudus, Roh Kristus, Roh Allah yang diam dalam diri kita.
Dan sekarang tubuh kita yang fana ini menjadi tempat kediaman Allah melalui Roh Kudusnya. Dan itulah rahasia yang Paulus sampaikan, penyelamatan melalui Kristus Yesus dan dilakukan dengan memberikan kita hidup yang baru, dan dalam hidup baru ini Roh Kudus Allah tinggal di dalam jemaatnya, dalam orang-orang salehnya. Dan disebabkan Roh Allah di dalam diri kita, kita itu telah dimeterai menjadi milik Allah. Dan itulah harapan untuk kemuliaan kita. Dan itulah manusia baru yang kita alami. Dan itulah yang Paulus bekerja melayani dengan seluruh tenaga, kekuatan, kesungguhannya, kasihnya, untuk menjadikan manusia yang berdosa itu umat pilihan Allah yang di dalamnya didiami Roh Kudus Allah. Dan bersama mereka kemuliaan yang akan mereka alami bersama Allah suatu hari nanti. Itu yang Paulus lakukan dengan panggilannya itu. Jadi dengan kita sama juga. Adakah kita terpanggil? Paulus terpanggil untuk pelayanannya. Apakah kita terpanggil? Apakah pastor saja terpanggil untuk pelayanan? Apakah pemimpin-pemimpin gereja saja terpanggil untuk pelayanan? Tidak, saudara-saudari. Setiap orang percaya terpanggil untuk pelayanan. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ayat yang biasa kita dengar. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ajari mereka untuk mentaati segala yang aku ajarkan. Kita dipanggil untuk menjadikan semua bangsa murid-murid Yesus Kristus. Dan dalam Markus 16 juga, 16, 15 sampai 16, kita juga dipanggil untuk mengkabarkan Injil itu kepada semua makhluk, supaya mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus dan beroleh penyelamatan itu. Dikata pergilah ke seluruh dunia dan kabarkan berita baik itu kepada semua ciptaannya. Sesiapa yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan, dan siapa yang tidak percaya mereka akan dihukum. Dan dalam Yohanes 15 ayat 16 dan 17, Anda boleh teliti bersama firman Tuhan ini yang mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku memilihmu dan menyuruhmu berbuah lebat, dan buahmu itu haruslah kekal. Maka apa saja yang kamu minta dalam namaku, Bapa akan mengurniakannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah sesama sendiri. Jadi kita dipanggil dan diutus untuk menghasilkan buah yang lebat, buah yang kekal. Dan buah-buah itu boleh jadi jiwa-jiwa yang telah dimenangkan untuk Yesus Kristus. Jiwa-jiwa yang seperti Paulus ini telah mencapai mereka untuk diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Dan buah ini ialah buah yang kekal, yang memuliakan Allah. Sebab itu dalam ayat yang ke-17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah sesamamu sendiri. Kasihilah sesamamu sendiri. Karena dengan kasih Allah kita dapat melayani. Yang kedua yang kita perhatikan dalam ayat dalam Kolose ini ialah matlamat, tujuan panggilan bagi Paulus itu. Ini kita lihat dalam ayat yang seterusnya, dalam ayat ke-28. Ayat ke-28. Ini Paulus menyatakan tujuan panggilannya. Dikata Kristuslah yang kami ajarkan, kami nasihati dan mengajar setiap orang dengan sepenuh bijaksana, supaya dapat kami hadapkan setiap orang dalam keadaan sempurna dalam Kristus Yesus. Kami lakukan segalanya, ajar,
ajarkan Kristus, nasihat dan mengajar setiap orang dengan sepenuh kebijaksanaan yang diberikan oleh Allah. Tujuan apa? Supaya kita boleh membawakan setiap yang percaya itu dalam keadaan sempurna di dalam Yesus Kristus. Tujuannya ialah supaya pada akhirnya setiap yang percaya ini dapat kita tampilkan sebagai buah yang kekal, buah pelayanan yang kekal itu semasa kita berada di hadapan Allah dan Tuhan Yesus pada akhir nanti. Dan kita lihat di sini bukan saja dia nak orang-orang yang telah dimenangkan untuk Kristus itu menjadi sempurna, tapi dirinya sendiri, segenap orang percaya, supaya kita membawa seluruh jemaat itu sebagai pengantin perempuan yang cantik bagi Yesus Kristus. Kita lihat apa yang telah kita belajar dalam Filipi bab 3 ayat 10 dan 11. Di sini Paulus menyatakan jelas tujuan hidupnya, matlamatnya. Kita lihat dalam Filipi bab 3 ayat 10 dan 11. Paulus mengatakan, aku hendak mengenalnya dan kuasa kebangkitannya dan turut merasai penderitaannya serta menjadi seperti dia dalam kematiannya, supaya pada akhirnya aku dapat mencapai kebangkitan daripada kematian. Paulus mengatakan pertama-tamanya, aku mau mengenal dia, mengenal Allah Bapa, mengenal Yesus Kristus dengan sepenuhnya, mengenal apa yang telah dilakukan oleh Kristus untuk kita, mengenal apa yang kita ada di dalam Yesus Kristus, mengenal apa yang telah Allah berikan kepada kita, anak-anaknya yang telah dipanggilnya itu. Kita tahu siapa diri kita, kita mengenal siapa Kristus, siapa Allah Bapa. Itu yang pertama. Paulus katakan, aku mau mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitan. Sebab firman Tuhan mengatakan kuasa yang membangkitkan Yesus daripada kematian, itulah kuasa yang ada di dalam setiap diri kita. Karena Roh Kudus telah diberikan oleh Allah kepada setiap kita di dalam diri kita. Dan kita beroleh kuasa daripada Allah itu. Paulus katakan, aku ingin mengenal kuasa kebangkitannya. Dan kuasa kebangkitan itu hanya kita alami apabila kita belajar untuk melayaninya. Kita akan melihat mukjizat-mukjizat terjadi apabila kita keluar sana mengkabarkan Injil, dan Allah menyertai perkabaran kita dengan tanda-tanda dan mukjizat. Itulah janji Allah bagi kita sebenarnya. Kalau kita lihat kepada Markus bab 16 ayat 17-18, kita diberitahu bahwa tanda-tanda ini akan mengikut orang-orang yang percaya. Tanda-tanda ini akan menurut orang-orang yang percaya, dan mereka ini akan melakukan segala yang mukjizat-mukjizat Allah itu. Mereka akan menumpang tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Okay? Mereka boleh menginjak ular, kalajengking. Mereka tidak akan dibahaya, mengalami bahaya. Sekalipun mereka minum atau makan makanan beracun, itu tidak akan menjejaskan mereka. Inilah tanda-tanda mengikut orang yang percaya itu apabila kita keluar melayaninya. Sebab itu Paulus mengatakan, aku ingin mengalami kuasa kebangkitannya, dan kuasa itu dialaminya semasa dia melayani Allah, semasa dia melakukan kehendaknya, dan Allah, Tuhan Yesus menyertainya dalam segala pelayanannya. Biarpun dalam penganiayaan dia mengalami
kuasa Allah yang luar biasa. Dan yang ketiga, Paulus katakan, aku turut merasai penderitaan dia. Karena Yesus pun menderita untuk menyelamatkan kita. Maka Paulus merasakan itu satu keistimewaan, itu satu panggilan bagi dirinya untuk melayaninya dan turut bersama seperti Kristus mengalami penderitaan itu untuk jemaat dia. Seperti itu daripada ayat yang awal tadi kita dapati, dikata aku bersukacita atas penderitaan yang kutanggung untuk jemaat Allah itu. Maka dalam panggilan kita ini, Allah bertujuan untuk mendewasakan kita melalui pelayanan kita di dalam Yesus Kristus. Untuk Tuhan kita mengenal Yesus Kristus, bukan atas kertas apa yang kita baca dalam Alkitab, tapi kita mengenal Yesus karena apabila kita keluar, apabila kita melayani dia, dia beserta kita. Pengenalan akan Yesus itu bukan suatu yang kita baca dalam Alkitab saja, tapi suatu pengalaman pribadi yang kita alami. Kita tahu kekuatan Yesus menyertai kita. Kita tahu perlindungan Yesus bersama kita. Kita tahu kuasa Allah itu dinyatakan apabila kita melangkah untuk melayani dia. Dan pada akhirnya bukan saja orang yang kita layani itu menerima Tuhan, dikuatkan dan disempurnakan dalam Tuhan Yesus, tapi kita sendiri dibangunkan, dikuatkan dalam iman kita, supaya bukan saja kita dapat mengenal dia, mengalami kuasa kebangkitan, malah berkesempatan untuk turut menanggung derita bersama Yesus Kristus. Dan Paulus mengatakan supaya menjadi seperti dia dalam kematiannya. Masa Yesus mati dan lepas itu dia akan dibangkitkan, dan sekarang dia didudukkan di sebelah kanan Allah, sebelah kanan Allah yang penuh dengan kemuliaan, dan diberikan tempat yang jauh melebihi kuasa-kuasa kegelapan yang diinjaknya di bawah kaki itu. Dan inilah yang kita matlamat dalam panggilan, dalam pelayanan kita, supaya dalam proses kita melayani Allah, kita mengenal Allah, kita menjadi dewasa di dalamnya. Dan bukan itu saja, besar ganjaran kita yang menjadi hambanya di syurga. Firman Tuhan penuh dengan janji-janji Allah. Firman Tuhan itu penuh dengan bukti-bukti betapa orang-orang yang menjadi hamba Tuhan itu akan diberkati, akan diberikan ganjaran yang besar, upah yang besar semasa kita datang di hadapannya. Matius 23 ayat 11 memberitahu kita, orang yang terbesar antaramu haruslah menjadi pelayanmu, hambamu. Orang yang meninggikan diri akan direndahkan, dan orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Hamba Allah, Allah yang merendahkan diri untuk melayani orang lain, itulah yang diangkatkan Allah pada akhirnya nanti. Dan kita ini dipanggil untuk melayani Allah. Dan kita lihat banyak lagi contoh lain, dalam Alkitab, khusus dalam buku Matius, Matius bab 24. Matius 24 ayat 45 sampai 47. Matius 24 ayat 45-47 mengatakan, siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Dialah yang diamanahkan oleh tuannya untuk menjadi pengurus rumahnya dan memberikan makan kepada hamba-hamba yang lain pada waktunya. Diberkatilah hamba itu jika dia didapati menjalankan tugas pada waktu tuannya kembali. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Tuan itu akan mengamanahkan segala harta bendanya kepada hamba itu. Kalau orang itu dipercayai, hamba itu boleh dipercayai, maka Allah akan memberikan lebih lagi kepercayaan kepada hambanya yang boleh diharapkan itu. Dan begitu juga dalam Matius 25,
Kita lihat dalam ayat 14 sampai 23. Kita dalam kisah talenta ini, kita dapati orang yang mempunyai 10 talenta, dia pergi dapatkan 10 talenta lagi. Sebab itu Yesus memberitahu dia bahawa kamu hamba yang baik, dan Anda masuk ayat 21, 25, 21 mengatakan, Syabas, kamu hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, dan aku akan meletakkan engkau untuk bertanggungjawab atas banyak lagi, dan masuk ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Begitu juga orang yang diberi 5 talenta, dia dapat 5 talenta balik. Dan sama juga ucapan Yesus itu, bahwa engkau telah setia dan menjadi hamba yang baik dan setia itu. Sekarang masuk dan menikmati kebahagiaan Tuhanmu. Jadi inilah saudara-saudari, akhir daripada matlamat daripada panggilan kita ialah supaya kita mengenal Allah, supaya kita menjadi dewasa di dalamnya, dan kita mendapat ganjaran besar di syurga. Dan yang ketiga yang Paulus jelaskan dalam ayat ini untuk kita, dalam Kolose bab 1 ayat yang ke-30. Apa yang menjadi rahsia kekuatan dia? Apa yang menjadi rahsia ketahanannya dalam pelayanan bagi Tuhan Yesus itu? Kolose bab 1 ayat yang ke-30 yang terakhir itu, kita dapat perhatikan, dia mengatakan ayat 29. So dia kata, untuk tujuan inilah juga aku berusaha, berjuang dengan segala kekuatan kuasanya yang bertindak hebat dalam diriku. Lihat di sini bahwa dia berusaha, dia berjuang, tapi dengan segala kekuatan kuasanya, power, energi. Dalam bahasa Yunani perkataan ialah energia. Energia ialah perkataan yang dalam bahasa Indonesia ialah energi. Segala kekuatan, segala kebolehan dalam dirinya diberikan oleh Tuhan kepadanya. Dan inilah yang rahsia, sesuai dengan rahsia Injil yang Paulus kabarkan itu, bahwa Kristus dalammu, dalam kamu, harapan untuk kemuliaan. Dan Kristus Yesus atau Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, itulah yang memberikan kekuatan bagi kita. Itu yang memberikan kita tenaga, energi untuk melayaninya. Maka dia mengalami kekuatan daripada Tuhan. Walaupun pada masa dia mengalami penganiayaan, walaupun pada masa dia mengalami penderitaan, Allah tidak pernah membiarkan meninggalkan dia. Sebab dia tahu Yesus telah berjanji, aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Maka saudara-saudari, dalam pelayanan kita tidak berjuang sendirian. Kita tidak gunakan kekuatan kita sendiri, hikmat kita sendiri untuk melayani Tuhan. Tuhan yang memanggil kita, dan Tuhan jugalah yang membekalkan segala keperluan kita. Sebab kita melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita melayani Allah yang perkasa itu, dan segala keperluan kita dibekalkan kepada kita. Dan di sini kita perhatikan dia berusaha, berjuang dengan sepenuh tenaga, sepenuh kekuatan yang Allah bekalkan kepada dia. Dan inilah kita perhatikan dalam hidup Paulus, dalam pelayanan Paulus, berbagai mujizat yang Allah lakukan, sehingga sapu tangan, kain dari pakaiannya pun boleh dibawa kepada orang sakit, dan orang sakit akan sembuh. Mujizat-mujizat terjadi, kejadian luar biasa dilakukan Tuhan dalam pelayanan untuk mengesahkan Injil yang dikabarkan itu. Sebab itulah kita tahu kita tidak bergumul sendirian, melainkan kita lakukan segalanya dengan kekuatan
yang Allah berikan kepada kita. Dan kita tahu juga melalui firman Tuhan bahwa kita telah diberikan segala kekuatan itu. Dalam Efesus bab 1 ayat 18 sampai 21. Ini doa Paulus. Supaya jemaat Allah itu, ayat 19, akan mengenal kuasanya yang tidak terbandingkan untuk orang yang percaya. Allah telah memberikan kita kuasa ilahi untuk melakukan segala pelayanannya. Maka kita lakukan dengan bersandarkan kepada kekuatan Allah, bukan kekuatan kita. Sebab itulah saudara-saudari, biarlah kita tahu bahawa dalam apa juga yang kita lakukan, apa pelayanan yang kita libatkan diri, Allah beserta kita, kekuatannya beserta kita, dan kita mampu melakukan apa juga kerana Dia yang memberikan kekuatan kepada kita semua. Maka saudara-saudari, kita pada hari ini boleh dikuatkan dalam apa juga musim hidup ini. Kita tahu Allah beserta kita. Sebelum ini kita tahu baru-baru ini di negara seperti Afghanistan, Taliban sekali lagi berkuasa mentadbir negara itu, dan ramai orang Kristian yang mengalami penganiayaan. Sebenarnya ramai yang ditangkap, ramai juga yang dibunuh. Dan dalam satu video klip yang dihantar, jelas sekali dia orang yang menelefon kepada seorang luar ini, dan yang penerima telefon itu mengisahkan apa yang dia dengar di hujung telefon sebelah sana. Dan orang perempuan Afghanistan itu memberitahu dia, dia boleh dengar bunyi atau suara tangisan, jeritan orang-orang di luar. Dia tahu bahawa yang akan menyerang mereka akan datang. Bila-bila masa akan merempuh masuk pintu, dan itulah pengakhiran mereka. Mereka sudah memutuskan tidak mau menafikan Yesus. Dan dikata perempuan itu mengatakan, saya dapat rasakan doa seluruh umat Allah, dan kekuatan dalam diri saya semakin bangkit, iman saya semakin kuat. Dan selepas itu terputus sudah hubungan telefon, dan barangkali orang ini mungkin dibunuh, tapi Allah memberi kekuatan. Allah memberikan mereka iman untuk terus berharap pada Dia. Biarpun dalam keadaan seperti itu, dalam hidup mati, Allah tidak meninggalkan kita, tidak membiarkan kita. Apalagi dalam pelayanan-pelayanan kita, biarlah kita bersandar kepada kekuatan Allah bagi kita. Maka persoalannya, sediakah kita melayani Allah? Sediakah kita melayani Allah? Banyak yang kita dengar pada musim ini, orang katakan, oh tidak dapat melawat orang lain di rumah panjang, tidak dapat pergi menginjil, tidak dapat pergi melawat jemaat yang ada. Tapi sadarkah kita bahawa biarpun dalam musim seperti ini, kuasa Allah tidak terhalang. Kuasa Allah tidak terhalang. Apakah kita telah memohon kepada embunya pelayanan itu? Apakah kita telah berdoa memohon Tuhan pimpin kita, berikan hikmat, berikan kekuatan bagaimana kita melayani dalam musim ini? Karena yang empunya pelayanan itu ialah Tuhan. Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang membekalkan segalanya. Yang perlu bagi kita umatnya ialah untuk mendengar suara panggilan Allah. Inilah jalannya, ikutilah itu. Dalam musim ini saudara-saudari, penting bagi kita untuk mendengar daripada Tuhan. Sepertinya dalam masa kita lockdown
semakin banyak sepatutnya masa kita untuk berdoa. Semakin banyak masa kita untuk membaca firman Tuhan. Semakin banyak masa kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Kalau kita setia menguruskan masa kita dengan baik, kiranya kita sudah bertumbuh dengan lebih kuat di dalamnya. Kita beroleh hikmat daripada Dia, karena Allah yang mempunyai segala hikmat itu beserta kita. Marilah kita saudara-saudari, kita persiapkan diri kita dan kita terus mencari kebenaran firman Tuhan itu, dan kita melangkah dalam iman. Tak semestinya kita berjalan keluar melawat rumah-rumah panjang, tapi doa kita itu, saudara-saudari, yang akan mencapai kuasa Tuhan bagi jemaat yang tidak dapat kita lawati. Allah lebih mampu melayani mereka melalui doa kita daripada kehadiran kita secara fizikal di sana. Apakah kita doa, kita bergumul untuk gereja-gereja, untuk orang-orang yang belum diselamatkan pada musim ini dalam doa? Salah satu pelayanan yang paling sukar ialah doa. Salah satu yang paling sukar ialah doa, karena kita kelihatannya bergumul sendirian, sorang-sorang bersama Tuhan. Tapi itulah pelayanan yang penting, yang tidak terhalang oleh apa sekalipun. Saudara-saudari, biarlah kita dilengkapi dengan firman Allah, kebenaran Allah itu, supaya kita dapat menyampaikan seluruh hikmat Allah, kebenaran Allah kepada orang-orang yang kita layani itu. Dan yang lebih penting lagi dalam pelayanan ini bukan orang sana atau siapa. Yang lebih penting lagi ialah diri kita yang Allah ingin bangunkan, supaya kita mengenal Dia yang sebenar-benarnya. Bukan apa yang dikatakan dalam Alkitab, tapi apa yang kita dapat alami sendiri secara pribadi dalam hidup kita, supaya iman kita sentiasa dikuatkan, supaya apa yang kita lakukan itu dipimpin oleh Roh Tuhan. Karena di dalam diri kita ialah Roh Allah yang penuh kuasa, penuh hikmat, penuh kekuatan. Dan itulah yang menjadi jaminan penyelamatan kita pada akhirnya nanti. Jadi saudara-saudari, cabaran untuk kita, apakah kita mempedulikan panggilan itu? Kita mungkin boleh bagi alasan apa juga, tapi tidak ada yang boleh menghalang kita daripada melayanan Tuhan. Andainya kasih Allah itu dalam hati kita, kita izinkan Dia untuk bekerja, Allah akan membuka jalan untuk kita mengasihi Allah, mengasihi sesama manusia. Setidak-tidaknya pun kita boleh berdoa, kita boleh kongsikan firman Tuhan dengan cara yang lain, mungkin melalui message, mungkin melalui apa juga kiriman bentuk yang lain. Injil itu tetap boleh disampaikan, firman kebenaran Tuhan itu tetap boleh diajarkan kepada yang lain. Dan keuangan kita, sumber keuangan kita dapat kita beri untuk melayani di tempat lain, untuk menyentuh jiwa-jiwa supaya mereka mengenal kasih Allah itu. Sanggupkah kita membayar harganya? Harga mungkin dari segi masa kita untuk berdoa, harga mungkin dari segi keuangan kita yang perlu kita salurkan, harga mungkin dari segi nyawa kita yang menanggung derita supaya yang lain dapat diselamatkan. Apakah kita sanggup membayar harga untuk
melayani dia? Adakah kita siap sedia untuk kedatangan Tuhan Yesus itu? Dan kita yang telah dipanggil, biarlah kita mengasihi bukan dengan kata-kata saja, tapi dalam perbuatan. Satu perkara yang menarik saudara-saudari sebagai penutup, kalau Anda perhatikan dalam Matius 24 yang kita sentuh sedikit tadi, bahwa bagi hamba yang tidak setia itu, kita tengok ayat 48, Matius 24 ayat 48. Tapi jika hamba itu zalim, dia akan berkata dalam hatinya, Tuhan akan pulang lambat. Lalu dia pun memukul hamba-hamba yang lain dan makan minum dengan pemabuk. Kemudian tuan hamba itu akan kembali pada hari yang tidak disangkanya, dan pada waktu yang tidak diketahuinya, dia akan membunuh hamba itu dan membuangnya ke tempat orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Hamba itu yang tidak setia akan dihumban keluar. Satu lagi dalam Matius 25 ayat 24 dan seterusnya, bagi hamba yang mendapat 1 talenta itu datang lalu berkata, Tuan, aku tahu Tuan berhati batu, Tuan menuai tanpa menyemai, memungut hasil tanpa menabur benih. Jadi aku takut. Lalu ku sorokkan 1 talenta Tuan itu di dalam tanah. Lihat, itulah milik Tuan. Tapi tuannya menjawab, hai hamba yang zalim dan malas. Kamu tahu aku menuai tanpa menyemai, memungut hasil tanpa menabur benih. Oleh itu sepatutnya kamu simpan uang itu dalam tabung, supaya ketika aku pulang, aku mendapat uang itu dengan faedahnya. Sekarang ambillah talenta itu daripadanya dan berikan kepada yang mempunyai 10 talenta. Demikianlah kepada setiap orang yang mempunyai sesuatu akan diberi lebih lagi, sehingga dia penuh kelimpahan. Sebaliknya orang yang tidak mempunyai sesuatu, apa yang ada padanya pun akan diambil. Ayat 30. Buanglah hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan di luar. Di sana akan terdapat ratapan dan ketakan gigi. Siapa hamba ini? Apakah orang bukan tidak percaya? Orang belum percaya? Orang belum percaya tidak menjadi hamba. Hamba dipanggil Tuhan. Hanya hamba Tuhan boleh melayan Tuhan. Tapi kita perhatikan di sini, hamba yang diberikan 1 talenta itu dipanggil sebagai hamba yang zalim dan malas. Zalim dan malas. Sebab itulah di sini katakan, buangkan hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan di luar. Di mana kegelapan di luar itu? Rasanya ini bukan neraka. Sebab neraka tidak gelap. Sini katakan kegelapan di luar. Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Penyesalan. Karena dia membazirkan kesempatan yang ada. Dia membazirkan talenta yang ada. Dan tidak digunakan kesempatan yang ada untuk mengasihi Allah, untuk mengasihi sesama manusia melalui pelayanan. Biarlah kita belajar supaya pada ketika ini pun kita melayani Tuhan, melayani sesama manusia dengan kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih karena dapat melihat contoh Paulus dalam pelayanannya yang membuktikan kasih-Nya kepadamu ya Tuhan.
Dan kami berdoa menyerahkan setiap kami yang mendengar firman-Mu kepadamu. Engkau ya Tuhan telah memanggil kami sebagai hamba-Mu. Engkau juga yang telah dan sedang melengkapi diri kami untuk melakukan segalanya dengan kekuatan yang Engkau beri, dengan tenaga yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Supaya dalam proses kami melayani-Mu, orang yang belum percaya akan diselamatkan. Supaya kami sendiri akan didewasakan dalam iman, dalam pengenalan kami akan Engkau Tuhan. Bantu kami supaya kami menjadi hamba yang baik dan setia, supaya kami masuk menikmati kebahagiaan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan setiap diri kami ke tangan-Mu. Segala kemuliaan, pujian, syukur bagi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Shalom dan selamat beribadah bersama BEM Bandar Sarike. Ini adalah pengumuman bagi minggu ini. Nombor yang tertera di skrin adalah nombor rasmi gereja 014-2070661. Sebarang keperluan seperti hal pertunangan dan perkahwinan, penyerahan anak, kematian, baptisa, perpindahan ataupun kesyukuran dan sokongan doa bagi orang sakit, bolehlah menghubungi nombor tersebut. Seterusnya adalah perjumpaan mingguan seperti youth, cell group dan pelayanan wanita. Anda boleh merujuk kepada pengerusi dan ketua sel masing-masing. Perjumpaan secara online amatlah digalakkan. Persekutuan doa masih akan diadakan secara atas talian menggunakan aplikasi Google Meet, iaitu pada setiap hari Selasa pukul 7.30 malam. Pautan Google Meet ini akan dimaklumkan dalam WhatsApp group BEM Bandar Sarike. Oleh itu, semua jemaat dialu-alukan untuk sama menghadiri persekutuan doa ini. Together we are stronger in prayer. Ini adalah perkara-perkara doa yang boleh kita bawa bersama di dalam doa di mana saja kita berada, kerana doa orang percaya besar kuasanya. Tertera di skrin adalah laporan kewangan BEM Bandar Sarike pada minggu yang lalu. Sepanjang tempoh ibadah secara atas talian, tangguk umum dan tangguk persepuluhan akan dikumpul melalui dua cara, iaitu secara online banking pada nombor bank gereja yang tertera, atau cara kedua iaitu kumpul dahulu dan boleh diserahkan semasa perjumpaan ibadah yang akan datang. Sila sertakan tarikh dan juga nombor persepuluhan. Akhir sekali, ini adalah jadual pelayanan kebaktian bagi minggu hadapan. Sekian sahaja buletin gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas perhatian anda. Stay safe and God bless. Ya, terima kasih karena bersama-sama dengan kami, bersama-sama di dalam ibadah ini. Saya percaya bahwa sukacita sorgawi mengalir atas semua yang setiap keluarga yang bersama-sama di dalam ibadah ini. Bahkan kita istiharkan bahwa damai sejahtera buat kita semua yang bersama-sama di dalam ibadah ini. Terima kasih kepada tim pujian dan penyembahan. Terima kasih kepada pengkhotbah kita, penatua kita pada hari ini. Saya berharap supaya ia menjadi remah kita di dalam kehidupan kita pada hari-hari ke depan ini. Bahkan untuk makluman semua, sekiranya yang bagi sesiapa yang mungkin pertama kali bersama-sama di dalam ibadah ini, boleh berikuti kami di dalam ibadah pada berikutnya, pada minggu yang berikutnya di BEM Bandar Sarike. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, saya senang mengulangi sekali lagi firman Tuhan yang saya baca, yang kita baca bersama-sama sebelum pada pemulaan tadi, yaitu
karena kami memikirkan yang baik-baik, yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Bukan saja di hadapan Tuhan kita baik memikirkan, membuat hal-hal yang baik, tetapi kepada saudara mara kita, kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan saya percaya mari kita sepanjang minggu hadapan ini kita memikirkan yang baik, dan pastinya yang baik akan terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita akhiri ibadah kita ini di dalam doa. Terima kasih Bapa, karena sepanjang ibadah kami hari ini Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih atas urapan-Mu buat kami semua. Terima kasih atas remah yang baru yang Kau berikan buat kami lewat penyampaian firman Tuhan. Terima kasih atas segala yang Kau berikan, bahkan damai sejahtera-Mu yang Kau berikan buat kami hari ini. Terima kasih Bapa. Bapa, kami percaya Bapa, sepanjang hari ini kami menikmati yang luar biasa, berkat yang luar biasa daripada Allah sendiri. Bapa, hamba mau berdoa untuk apapun yang kami lakukan pada minggu hadapan, yang melayani, kami percaya Engkau akan mempersiapkan mereka. Bahkan yang bekerja, saya percaya, hamba mau percaya, mereka akan Engkau tuntun, bahkan Engkau akan memberi hikmat. Terima kasih atas perlindungan-Mu bagi setiap keluarga. Bapa, kami berdoa secara khusus untuk anak-anak-Mu yang sedang sakit hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Penyakit-Mu sembuh hari ini. Oleh karena bilur-bilur sembuhan daripada Allah sendiri. Yang sedang berduka cita saat ini, Engkau hiburkan. Bahkan yang lemah, Engkau kuatkan saat ini. Terima kasih Bapa. Engkau akan memberkati kami sepanjang minggu ini. Bahkan apapun yang kami lakukan berhasil adanya. Apapun yang kami lakukan, kami mau klaim bahwa berhasil adanya karena penyertaan-Mu buat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati, dan jumpa lagi pada minggu hadapan, pada ibadah kita pada minggu hadapan. Terima kasih, Tuhan memberkati.